Akibatnya, semua klan Bais langsung mengabaikan mereka. Selain itu, sorot mata mereka sedingin orang asing, dan bahkan bermusuhan. Tetapi sebelum Qin Yichen bertanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kembali suara dunia yang berderak di belakangnya. Qin Yichen terkejut. Dia melihat sebuah kapal megah yang tidak lebih lemah dari klan Kaisar Ke, tapi itu penuh dengan cahaya jahat. Sebuah kapal tulang dengan bendera bertuliskan kata, jahat, terbang melalui riak dan terbang ke klan Bais. Bidang bintang. Apa yang membuat Qin Yichen tidak terduga adalah bahwa raksasa klan Bais yang mengabaikan mereka sama sekali, tersenyum ketika menghadapi kapal tulang penuh cahaya yang jahat ini. Dan bahkan itu lebih dari sekadar sambutan. Itu adalah sambutan. Seolah-olah pemiliknya ada di sini. Leluhur, kamu di sini. Kaisar raksasa dari klan Bais tersenyum, tetapi melihat sosok kurus dan tinggi perlahan berjalan keluar dari tulang kapal. Sosok itu mengenakan jubah biru keabu-abuan, dan hanya ada sedikit daging di wajahnya, dan terlihat agak kurus. Setiap kata dan perbuatan sepertinya tidak tahu malu, membuat orang takut untuk mendekat, dan roh jahat meresap. Tetapi segera, bayangan sosok itu diselimuti oleh cahaya jahat, dan wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Tetapi Qin Yichen digerakkan oleh kekuatan yang meresap. Ini, Kaisar Wei. Ini adalah Kaisar yang kuat. Benar saja, selain Kaisar dan Permaisuri, kekuatan Kaisar tidak terbatas pada yang ada di permukaan. Ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik kerajaan. Qin Yichen tidak berani membayangkan bahwa ada seorang Kaisar yang kuat dari klan Xiawang, yang tampaknya adalah leluhur dari klan Xiawang, yang datang untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur dari klan Bais. Dan di belakang leluhur klan Xiawang, Qin Yichen melihat sosok yang tidak dia duga. Xie Feiling. Bukankah itu berarti bahwa orang ini diserang dan dibunuh oleh Komandan Surgawi Pembunuh Dewa dan Kaisar Changmang? Dia dipukuli dengan parah dan terluka parah serta sekarat? Qin Yichen menghitung waktu, yang jauh berbeda dari waktu ketika klan Kaisar Ke memperkirakan bahwa Xie Feiling akan pulih. Apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa Xie Feiling tidak hanya muncul di depannya setelah sembuh, tetapi juga memiliki aura yang lebih kuat, dan bahkan memiliki mata vertikal tertutup di tengah alisnya. Di masa lalu, alis Xie Feiling hanya mekar ketika mata asli Raja Jahat diaktifkan. Tetapi pada saat ini, meskipun mata vertikal dari alis tertutup, ada lapisan cahaya jahat yang tertinggal, yang bahkan tampak lebih mengerikan. Jelas, kekuatan Xie Feiling menjadi lebih kuat. Nafasnya sengit, dan bahkan alam berada di atas Qin Yichen. Mata Qin Yichen terkejut dan bahkan marah. Bukankah itu berarti Xie Feiling akan dipukuli sampai mati? Kenapa sekarang dia tidak hanya hidup, tapi dia juga lebih kuat, membuatnya sulit untuk melihat melalui. Anda tahu, Qin Yichen tidak menganggur selama bertahun-tahun, dan dia juga tidak pernah kehilangan kesempatan atau kesulitannya. Dan orang ini diserang oleh Komandan Dewa Partai dan Patriark dari klan Kaisar, tapi dia tidak ketinggalan jauh selama beberapa tahun ini. Namun, dibandingkan dengan penampilan Xie Feiling, yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah mengapa klan Xiawang dapat memasuki klan Bais? Apakah klan Bais masih mengundang klan Xiawang? Klan Xiawang, naga sejati, dan 10 foto pasti musuh. Bahkan selama bencana itu, suku Xiawang membantai beberapa dari 10 ras dewa. Akibatnya, raksasa klan Bais bertemu dengan 2 tetua dari ras manusia dan permaisuri Nuwa, tetapi tidak peduli sama sekali. Tetapi menghadapi klan Xiawang yang memiliki keluhan mendalam dengan klan Bais, tetapi sangat disambut. Karena terlalu banyak kejutan, Qin Yichen langsung berseru, dan pemandangan ini juga menyebabkan raksasa klan Bais yang menyambut klan Xiawang untuk melihat ke belakang dengan marah. Mata dewa putih dan biru penuh dingin. Klan Xiawang, itu adalah tamu terhormat yang diundang oleh orang tua itu. Kapan giliran Anda untuk berbicara di sini? Ngomong-ngomong, orang tua itu belum bertanya, siapa yang menjadikanmu anti pencuri untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur ras kita? Raksasa dari klan Bais sedang mendominasi, dan segera memelototi Bai Guanxing. Bai Guanxing, kamu sudah dewasa. Siapa yang memintamu untuk mengundang anti pencuri ini untuk mencemari upacara besar klan kita? Raksasa klan Bais ini sepertinya adalah yang tertua dari Bai Guanxing. Namun teguran umum ini penuh dengan amarah dan tidak menunjukkan kebaikan apapun kepada generasi muda. Tapi Bai Guanxing ditegur karena marah, jadi dia mengepalkan tinjunya dan gemetar di sekujur tubuhnya. Tapi melihat lelaki tua yang berdiri bersama klan Xiawang, dia tetap tidak berani membalas. Pada saat ini, Xie Feiling juga memperhatikan Qin Yichen, dan musuh-musuhnya bertemu dengan kecemburuan. Xie Feiling mencibir, Tifblade, aku tidak menyangka kita akan segera bertemu lagi. Qin Yichen menyipitkan matanya sedikit, dan dewa itu mungkin melonjak di sekitarnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa, raksasa kaisar dari klan Bais akan sangat membencinya, tetapi dia akan sangat menyambut klan Xiawang. Tapi naluri memberitahunya bahwa klan Bais tidak mudah. Meskipun klan Bais memiliki kaisar raksasa, situasi klan Bais saat ini jelas tidak sedamai kelihatannya. Di hadapan Xie Feiling, niat membunuh Qin Yichen tidak disembunyikan sama sekali,
dan adegan yang dialami oleh Heze Zudi membuatnya tak terlupakan. Ya, aku tidak berharap untuk bertemu satu sama lain begitu cepat. Kupikir ketika aku melihatmu lain kali, itu akan menjadi waktu untuk kuburanmu. Begitu dia mengatakan ini, niat membunuh Xie Feiling tiba-tiba muncul. Dan bahkan mata raja jahat yang sebenarnya di antara alisnya meledak dengan cahaya jahat yang tak terbatas, seolah dia ingin membukanya dan membunuh Qin Yichen. Namun, pada saat ini, saya melihat bayangan ilahi Hua Jingnan mengambang, melihat Xie Feiling di depannya, sosok yang diselimuti cahaya jahat, roh jahat Kaisar Lingran yang perkasa. Saya datang. Wakil Patriark Baichang, istana ini adalah Nuwa kontemporer, dan klan Bai telah menjadi saudara dan saudari selama beberapa generasi. Jika istana ini datang untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur, bukankah klan akan ditolak? Kekuatan supernatural Hua Jingnan melonjak, dan dua tetua, Ke Tiangxuan dan ras manusia, tidak banyak bicara pada saat ini, berdiri di sisi mereka, kekuatan Tuhan melonjak. Dapat dilihat bahwa kedua tetua manusia juga sangat marah. Dan kaisar raksasa bernama Baichang itu ternyata adalah wakil kepala klan Bais. Setelah Baichang dan si jahat Lingran saling memandang, mereka mengurangi niat membunuh, dan perlahan menyeringai dan berkata, Nuwa akan datang, jadi tentu saja kamu sangat disambut. Tapi Niang mengatakan ada sesuatu yang salah, mungkin di masa depan. Aku, klan Bais, tidak akan lagi berteman denganmu. Dengan kata-kata ini, Bai Guanxing disambar petir, darah merah dan air mata bahkan muncul di matanya, dan wajah Hua Jingnan sangat serius. Klan Bais akan selalu menjadi saudara dan saudari kita. Kamu tidak bisa menyangkalnya dengan kata-kata. Hua Jingnan sangat marah. Tetapi sosok jahat dan berlama-lama tidak takut akan hal itu, malah terdengar semburan suara jahat. Hua Jingnan, saya menyarankan Anda untuk terlebih dahulu memahami kemampuan Anda sendiri. Anda adalah sisa-sisa dari dinasti sebelumnya. Klan Bais, apakah Anda ingin bertarung dengan Anda sisa-sisa? Kamu. Hua Jingnan mengepalkan tinjunya dengan erat, tetapi pada saat ini, dia melihat sebuah kapal perang yang mempesona terbang lewat. Di kapal perang, ada kata kaisar yang bersinar mengambang di dunia. Di kapal perang, ada beberapa sosok, dan kepala lampu hijau mekar. Suaranya menawan, tetapi sejelas kembang sepatu di dalam air. Kontras yang menawan dan jelas ini, tetapi di antara pintu keluar wanita itu bisa menjadi sempurna membaur bersama itu mengganggu,